Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu a'lamu ma tasna'un. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sadaqallahul azim. Terlebih dahulu yang sama-sama kita hormati Ketua BKM Masjid Al-Qudus beserta jajaran kepengurusannya, Bapak Imam, Khatib Bilal dan Garim, Bapak-bapak, saudara-saudara beserta ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh, para shaimin was shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan sehingga pada pagi hari ini di puasa yang ke-10 kita dapat kembali hadir bersama-sama di Masjid Al-Qudus ini. Mudah-mudahan ketaatan kita senantiasa diredoi, dibarokahi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat beriring salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan apa yang telah kami sampaikan pada pertemuan tadi malam, izin Kakanda Zen Panani, ya, beliau hadir pagi hari ini di mana tadi malam hujan cukup deras. Kira-kira sejumlah yang tersisa, ya, pagi hari ini jamaah tarawih tadi malam, Pak. Tadi saya ada kepuasan, ternyata ditakdirkan jamaah subuh pagi hari ini jauh lebih banyak jumlahnya dari tadi malam. Tapi setelah berakhir Allahumma antas salam minkas salam, nengok kiri kanan hilang separuh. Ya. Allahumma lantas jalan. Itu. Ya, mudah-mudahan yang tersisa ini sami'na wa ata'na, amin. Ada saudara kami ini, beliau ini luar biasa. Ya. Gimana Bapak Ibu? Sehat semua ya? Masih semangat? Alhamdulillah. Ya. Kita selalu bercerita tentang apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Inilah nikmat puasa. Ya, berkah puasa. Jadi kalau kita sakit-sakit, rasa-rasa perlu dipertanyakan itu. Sumu tasehu, gitu. Puasalah kamu, niscaya kamu sehat. Artinya, ya mungkin yang membuat kita bertambah sehat karena apa? Puasa dan amalan-amalan di dalamnya. Maka dalam hidup ini harus banyak-banyak gerak supaya dapat banyak berkah. Taharraku fa inna fil harokah barokah. Jadi bergeraklah, gitu. Ambil bagian.
Ya, karena di balik gerakan-gerakan yang kita lakukan itu akan mendatangkan berkah. Ini salah satu berkahnya Pak, kalau nggak segera beranjak dari rumah, mungkin sudah tekepor. Ya, penyakit kekenyangan kan, iya, mato mulai ya berkunang-kunang, ujung-ujungnya balik lagi ke belayan Ibu Pertiwi. Ya, kembali ke kasur itu. Tapi kalau kita segera tinggalkan itu rumah, woi nikmat. Tuh, nikmat. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu ya di tengah-tengah masih ada nikmat umur, jangan sungkan-sungkan ambil bagian, jangan berat-berat. Apalagi ya tidak semua masjid yang dalam kegiatan pergerakan Ramadan ini sepaket tarawih dan subuh. Nah, ini kita Masjid Al-Qudus alhamdulillah. Artinya sedikit banyak kajian ini ditambah, ya, keterbatasan waktu tadi malam dilanjutkan, nah, dan memang ya sangat belum dan tidak sempurna ya, walaupun juga tidak sempurna, usaha untuk menyempurnakan. Bapak Ibu, tadi malam kita sudah berbicara terkait dengan tadarus, ya, di mana di bulan Ramadan ini ya semarak membaca Al-Quran, semangat membaca Al-Quran jauh lebih kuat dan jauh lebih meningkat ya sebelum datangnya bulan Ramadan. Ya, maka kita senantiasa melakukan kelompok-kelompok ya tadarus Al-Quran. Ya, ini luar biasa. Apa asbab luar biasanya? Ya, dari mana kita tahu hukum, dari mana kita tahu ajaran Islam itu kalau tidak berkiblat ya dari Al-Qur'an? Maka tadi dalam surah Al-Ankabut ayat 45 itu yang lebih awal difirmankan oleh Allah, utlu ma uhiya ilaikal kitab. Jadi bacalah olehmu apa yang telah diwahyukan, yaitu Al-Qur'an. Ya, yang telah diwahyukan Al-Quran kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya kita diperintah untuk mengaji dulu, baru wa aqimis sholat, dirikanlah sholat. Jadi bagaimana kita tahu tentang sholat itu kalau bukan melalui Al-Quran? Jadi Al-Quran sudah menyebutkan ya aqimis sholat, ya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu berdasarkan ayat ini ya keutamaannya dapat mencegah diri kita ini dari perbuatan keji dan munkar. Nah, ini salah satu di antara keutamaannya itu. Dan ini semakin menguatkan wala zikrullahi akbar. Ketahuilah olehmu bahwa mengingat Allah dimaksudkan di ayat ini adalah sholat tadi. Nah itu akbar artinya lebih besar pahalanya, lebih besar keutamaan pahalanya dibandingkan ibadah-ibadah lain. Nah itu wallahu a'lamu ma tasnaun. Allah bersumpah dengan dirinya, wallah wawul qasam. Apa? A'lamu ma tasnaun. Maha mengenali, maha mengetahui apa yang telah kalian kerjakan. Nah, dari sini kita punya alat ya canggih, CCTV. Nah, CCTV-nya Allah lebih canggih dari CCTV-nya manusia. CCTV-nya buatan manusia banyak yang tidak terpantau. Nah, kehilangan tekmon aja di depan masjid tidak tertangkap itu siapa pemalingnya. Ya, pengambilnya itu seperti yang terjadi di Saidul Ikhlas Masjid Temperjo. Tapi kalau CCTV-nya Allah, udah tahu itu siapa pemalingnya itu. Nah, jadi supaya kita ini ihtiyat dengan diri kita, jangan seperti tidak ada orang tahu, aman-aman aja kita ngambil. Nah itu, kasihan nanti pahala puasanya, pahala sholatnya, karena ada orang yang terzolimi di saat nanti dihisap pada hari kiamat. Ditimbang-timbang amalannya, ada orang yang mengadu, ya Allah, Allah maha mengetahui, aku dituduh padahal aku tidak melakukannya.
Apa perintah Allah? Tuh, ngadap sama orang yang menuduh. Awak tertuduh, dituduh tapi tidak melakukannya. Ambil itu pahalanya sebagai pengganti atas tuduhan di dunia dulu. Datang lagi orang kedua. Allah yang Maha Adil. Aku dulunya dirampas hakku. Wah, itu. Apa kata Allah? Hadapi lagi orang yang merampas itu. Ambil pahalanya. Hilang lagi pahala sholatnya. Datang lagi, bahkan sampai habis itu pahalanya, masih ada orang yang mengadu. Mohon kepada Allah. Tidak terima dia. Nah, itu. Ujung-ujungnya apalagi mau diambil? Pahalanya udah pada habis, Pak. Dosa kita serahkan sama lanang itu. Alhamdulillah, hilang pula dosa kita. Nah, ini artinya apa? Jamaah sekalian rahmani Allah Subhanahu wa taala, menurut hadis disebutkan ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, apa yang namanya bangkrut itu? Apa ini maksud dengan bangkrut? Berarti orang kehabisan duit, kehabisan mal, kehabisan harta. Kata para sahabat, apa jawab Rasulullah? Tidak, itulah yang sesungguhnya bangkrut. Nanti di hari kiamat lagrotnya kita, Pak. Kuat puasanya, kuat solatnya, maka duribat alaihimuz zillatu aynama sukipu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpakan atas mereka kehinaan di dunia. Kehinaan maksudnya dimanapun kita berada, kecuali berpegang teguh kepada agama Allah dan menjalin hubungan sosial yang baik sesama manusia. Jangan saling menzulimi, la tuzlimuna wa la tuzlamun. Nanti kasihan ketaatan kita di dunia ini, pada suatu saat kita akan memanen, ujung-ujungnya tidak bisa kita panen karena keburu dipanen kawan. Itu akhirnya doa kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jangan sampai kita termasuk kelompok orang-orang yang merugi. Nah, berbicara tentang Al-Quran, Bapak Ibu, tentu ada adab. Ada caro. Ngapo? Ini Al-Quran ini kitab suci, kitab sempurna, kitab istimewa. Perlu diperhatikan adab-adab dalam membacanya. Kenapa perlu diperhatikan adab? Sebab nanti jangan-jangan tak berpahala. Nah, pertama adabnya berwudu. Surah apa itu menyebutkan dalam surah Al-Waqi'ah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan menyentuhnya, memegangnya itu, kecuali bagi orang-orang yang suci. Suci tentunya kalau wudu ini hadas kecil. Kalau kita lah tahu rasanya hadas besar, tidak selesai dengan berwudu, mandi. Tuh, artinya harus suci. Al-hadas kecil ditanggalkan, disucikan dengan berwudu. Hadas besar disucikan dengan mandi. Itu namanya babut toharoh. Coba Bapak Ibu, khususnya alumni kami ini ada di sini. Ketika kita buka kitab fikih, itu belum berbicara tentang babus sholat, babus siyam, babus zakat, babul haji, babul umroh. Apa bab pertama? Babut toharoh, bab bersuci. Jadi kalau kita tidak bersuci lebih awal sebelum beribadah, berarti tidak cukup syarat. Syarat sahnya ibadah itu suci. Kan gitu. Memang pekerjaan itu bukan dalam dalam urusan ibadah yang berlangsung. Dia di luar, tapi syarat sahnya ibadah itu harus dikerjakan. La sholata liman la wudu'a lahu. Kan itu dalam hadis itu. Tidak dinilai seseorang itu sholat apabila tidak ada badannya wudu. Berarti harus hati-hati dengan wudu kita kan. Pun demikian kalau kita ngaji, hati-hati juga dengan kesucian kita. Ini Al-Quran sudah menyebutkan la yamassuhu illal mutahharun. Supaya apa? Bernilai ibadah. Karena Al-Quran ini salah satu di antara keistimewaannya Pak, muta'abbad bitilawatihi.
Membacanya bernilai ibadah. Apa kata Nabi? Kan? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin al alif harfun, al lam harfun, al mim harfun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Selesai, jadilah. Umpama kan? Sadaqallahul azim. Itu sudah Al-Quran. Bukan ngotah-gadang. Kalau ngotah-gadang tak ada. Malah jangan-jangan nanti membuat ketersinggungan orang. Tapi ini Al-Quran dibaca baru sebatas alif lam mim, 3 huruf kata Nabi. Man qara'a harfan min kitabillah, bagi siapa dapat membaca 1 huruf saja dalam Al-Quran, falahu hasanatun, dia memperoleh 1 pahala kebaikan. Wal hasanatu, 1 kebaikan, bi asyri amsalihha, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka kata Nabi, aku tak ngatakan alif lam mim harpun, tapi alif harpun, lam harpun, mim harpun kali 10, 30 baru alif lam mim. Cak mana kalau Yasin malam Jumat? Cak mana kalau tadarus sepanjang bulan Ramadan 1-2 kali khatam? Subhanallah. Dek keruan lagi kalau bahasa kita tu mang. Ya, sungguh luar biasa terhimpun banyak kebaikan. Nak ndak dibaca Iqra. Itu kan ini sibuk main HP baik. Woi, bulan Ramadan yang mendidik kita supaya menahan, mengendalikan, dikendalikan. Apa ini berhari-hari berjam-jam ni main HP baik ni? Iqra kitabah, baca ya Al-Quran kamu itu. Ini Bapak Ibu. Jadi pertama, tak terbantahkan ni kita harus suci supaya mendapatkan pahala. Karena tak terbantahkan baca Al-Quran itu luar biasa dibandingkan kitab-kitab yang lain, bernilai ibadah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah olehmu Al-Quran itu karena nanti suatu waktu pada hari kiamat dia akan mendatangkan syafaat buat para pembaca-pembacanya. Apalagi bukan sekedar dibaca, tapi usaha untuk memahami. Setelah paham juga terbebani untuk mengamalkan. Ya, bahkan hari ini Bapak Ibu di mana-mana berdiri rumah tahfiz, banyak anak-anak cucu kita hafiz, hafizah, dan luar biasa cerdasnya anak kita. Target 5 juz hafal 10 juz, target 10 juz 15 juz. Memang luar biasa cerdasnya anak kita kini Bapak Ibu. Tapi kalau kecerdasannya itu tidak ditempatkan pada tempatnya, mubazir. Nah, maka kita tengok Iqra, baca tu. Ya, kemampuan anak kita tu. Kalau dia sudah ada bakat mang, jangan lagi. Bahasa kita tu diurungkan niatnya tu masuk pesantren. Tuh. Ya, nanti akan hadir Kang Zen. InsyaAllah Allah takdirkan bupati hafal Al-Quran, gubernur hafal Al-Quran, presiden hafal Al-Quran. Kenapa? Orang tuanya sudah mempersiapkan generasi Qurani. Kalau sudah tahu Al-Quran, masuk ditabrak-tabrak ini hukum. Ya, udah tahu lagi. Indonesia ini kan terkenal korupsinya. Kalau besok pejabat-pejabatnya sudah yang menyinari kantor-kantornya itu bukan lagi aksesoris. Ini Kang Zen kemarin tabligh akbar bersama TGB itu. Diundang langsung dari NTB itu kan untuk menyampaikan tabligh di Kabupaten Kepahyang. Ketika mereka dari Kepahyang zaman Pak Mulia Hadari kepala kemenangnya sampai di kantor gubernur. Ngapa tidak seperti di kantor gubernur yang kita tahu? Wah, karena ya meblernya, aksesorisnya. Kalau di sana kok sejuk, tenang, tentram, puas. Woi kan? Oh, Al-Quran rupanya jawabannya.
disinari dengan Al-Quran, gubernurnya hafal Al-Quran, ba'da zuhur pengajian. Oh, kalau ada di Rejang Lebong model itu dalam rangka membangun kabupaten religius, Rejang Lebong bercahaya, seluruh ASN, jam sholat, kumpul Masjid Agung. Ba'da zuhur, liko, tengok bacaan Al-Quran ASN ini. Tolong Ustaz bimbing ini. Alokasikan anggaran. Bagaimana Rejang Lebong? Baldatun toyibun warabul ghafur, insyaallah. Mudah-mudahan sampaikan itu ya dengan penguasa-penguasa, penentu kebijakan. Kapan lagi? Bismillah. Tolong dukung itu pondok-pondok yang sekarang mati segan hidup tak mau. Itu. Kira-kira merindukan tak ini? Ada tak kira-kira harapan besar kita seperti mereka-mereka yang lebih awal hari ini sudah mulai? Risau kita, apa akan seperti ini terus? Jangan ya Allah, jangan. Ya, nanti Allah ingatkan kita nanti dengan bencana alam. Allah ingatkan dengan musibah silih berganti. Baru di saat itulah kita menjerit. Sebelum terjadi kita berbuat. Mulai. Al-Quran insyaAllah sebagai jawabannya. Amin. Allahumma amin. Ini yang pertama. Yang kedua, sebelum kita membaca Al-Quran, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Faiza qara'tal Quran fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, mohon berlindung dulu kepada Allah agar ya tidak tergoda dari godaan syaitan yang terkutuk. Baru Pak 2 baris. Baca HP berjam-jam. Pas kita dah baca Al-Quran. Ini. Saya dulu pernah bersama jamaah dari Arab Saudi dengan antum ya, di Masjid Jami itu. Ya. Ada jamaah khuruj dari Arab Saudi. 1 bulan kalau tidak salah pada waktu itu. Ketemunya di Masjid Jami. Saya ngisi pengajian di situ bulan Ramadan. Ya, bersama kita di bulan Ramadan, rombongan dari Arab Saudi. Luar biasa, Pak. Dapat pelajaran saya dari mereka-mereka itu. Kuat sekali dengan Al-Quran. Jadi dapat ilmu, dia sambil tawaf masjid, baca Al-Quran. Ya itu mungkin salah satu obat ngantuk itu tadi kan, keliling dia. Sambil ngapal Al-Quran, yang punya hafalan tak dijago, paling berat kan jago hafalan itu. Jadi dia zikir. Wa qira'atana qira'ataz zakirin. Bacaan kita itu kan zikir karena Al-Quran yang dibaca. Ini Kang Zen Panani antara Rejang Lebong ke Pahyang itu kan lumayan itu, menempuh jarak waktu setengah jam sambil nyupir. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Subhanallah, insyaallah. Banyak ayat-ayat yang terselesaikan kita baca sampai di kantor tempat kita kerja di Kepayang. Terkait dengan bagaimana kita menjaga hafalan. Umpama, alhamdulillah, surah Sajadah udah hafal. Kalau nggak dijago-jago, besok-besok jadi imam. Wah, itu sering salah. Sering dibaca baik masih sering salah. Maka dijago dengan banyak mengulang-ulang bacaan dalam keadaan sedang menyetir. Nggak tidur umpamanya kan. Bismillah, ngaji dulu sesaat sambil berbaring. Ini dah, jangankan bismikallahumma ahya wa amud. main HP, tidur, nggak keluar lagi. Bangun kesiangan wajar. Tidak minta belum tentu dapat. Tuh, amalkan walaupun sedikit. Siram badan kita dengan Al-Quran. Bismillah. Baca Al-Quran yang sudah kita hafal. Ar-Rahman umpama sudah ada hafalan gitu. Luar biasa. Tak semua orang bisa hafal Al-Quran. Di surah Ar-Rahman ini banyak pabiai-pabiainya memang. Kalau nggak diulang-ulang, tidak keluar lagi kemana nyambungnya itu kan.
Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Nikmat. Apa hikmahnya? Kalau kita baca Al-Quran, bergetar hati kita, bertambah iman kita. Tenang, tentram batin kita. Ini dah dardor main musik terus punya setan yang diundang, bukan para malaikat. Nah, nanti akan datang dengan sendirinya apa yang kita baca. Al-Quran ini pada hari kiamat di tengah-tengah kita sibuk mencari, syafaatnya datang dengan sendirinya. Apalagi bulan Ramadan. Ada hadis menyebutkan, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi. Puasa dengan Al-Quran ini akan memberikan syafaat buat hamba Allah. Baca puasa bercerita, mohon, ya Rabbi, inni mana'tu al-aqla wa syurba wa syahad wa syahawat bin nahari fasyafi'ni. Jadi Al-Quran puasa memohon kepada Allah, ya Allah, aku sudah melarang hambamu tidak makan, tidak minum, tidak syahwat di siang hari. Berilah dia pertolongan, syafaat. Mohon puasa tadi bagi orang yang puasa. Maka bersyukur ketemu Ramadan. Berpuasa kita nanti, puasa ini akan berjuang. Wah, untuk kita nanti di akhirat ada pintu Ar-Rayyan dalam surga itu, khusus untuk orang-orang berpuasa, memberikan pengumuman, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa, masuk pintu Ar-Rayyan. Ditutup rapat-rapat, tak punya hak orang lain masuk kecuali yang berpuasa. Maka jangan ada yang saro puasa, jangan. Nikmat, alhamdulillah, akan lebih nikmat lagi nanti pada hari kiamat. Dia berjuang, memperjuangkan kita supaya kita selamat masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Al-Quran, wal Quranu, mengadu juga kepada Allah. Ya, inni manatu an-naum bil-lail. Aku ya Allah telah meralang hambamu untuk tidak tidur di malam hari, begadang semalam suntuk. Ya, maka berilah hambamu itu ya Allah syafaat. Kedua-duanya mendatangkan syafaat. Maka balik kepada orang Arab itu, ya, bedanya dengan kita. Kalau malamnya begadang bulan Ramadan, tapi jangan yang diganggu tu Pak, habis subuh tu, woi, nak tidur tu lagi. Ya itu. Jadi begadang malam tu untuk ibadah bulan Ramadan. Tuh, kuat ibadahnya, kuat perjuangannya di malam hari. Kita dah bawaan puasa ni nak tidur kan. Habis subuh tidur. Bangun tak zuhur tak. Dengan tidak baik bangun kerana ada kewajipan sembahyang zuhur. Sudah dapat zuhur, terkepor lagi mang. Tidur lagi. Bangun-bangun jangan tidak, bangun dah asar. Habis asar terkepor lagi, bapak ibu, kau lagi, ngulang lagi di atas kasur. Walaupun dia ada di atas kasur seperti tadi, ya, di atas kursi, dia tidur juga, gitu kan? Itulah kelebihan kita kan? Tidur lagi, jangan tidak bangun, tidak berbuka, kan? Itu, jangan niatlah balik dari tarawih, selesai tidur lagi. Nah, ini jadi sebentar-sebentar tidur. Kalau orang Arab sebentar-sebentar membaca Al-Quran. Itu. Jadi luar biasa hasil bermuamalah dengan saudara kita dari Arab. Ya. Jadi ini pembelajaran bagi kita, motivasi. Nah, inilah yang harus kita adukan kepada Allah, mohon berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, setan itu katanya kan diciptakan dari api. Jin ya, jadi mengganggu manusia ini diizinkan oleh Allah, karena dia minta kesempatan biar aku pun masuk neraka, ada apa yang penting perkenankan aku nanggoda anak Adam. Itu jadi sebentar-sebentar ngantuk itu ya, satunya jalan api itu akan selesai dengan air ke beruduk. Beruduk tuh. Tengoklah kalau sudah bergerak kita sudah berubah itu ya, bergeser itu sudah berubah. Apalagi sempat sudah tersentuh air. Oh, nikmat sudah. Tapi kalau tahapan-tahapan pertama ini tidak terlampaui oleh kita, semakin berat, semakin tergoda. Maka fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Nah, kemudian adab yang ketiga, Bapak Ibu, tidak terbantahkan juga supaya bacaan kita itu ada asar, ada bekas.
Ya, maka bacalah warattilil Quran tartila. Baca Al-Quran secara ya pelan-pelan, tartil. Supaya terasa nikmatnya Al-Quran itu. Ngebutnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim yang nasta'in al-adha lena punyo. Tak perlu banyak. Kalau tak sempurna, tak tertib, lebih baik dikit. Ya, tadrijan. Al-Quran juga diturunkan kan tadrijan, qalilan fa qalilan. Tidak langsung brak. Woi, mabuk, Bang. Itu dibacalah secara berlahan-lahan, ya pelan-pelan. Warattilil Quran tartila. Bacalah olehmu Al-Quran itu secara tartil. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Waduh. Bisa membedakan. Saya kalau berkiblat ke Masjid Agung antara Ali dengan Ustadz Samiri itu mana yang lebih kan tahu kan? Oh, kalau Ustadz Samiri. Nah. Sudais, Imam Sudais. Ini bengok-bengok, panjang-panjang, tak keruan lagi, panjang ego. Wah, itu kan, itu remang-remang pula, suara ngember pula kan. Woi, aduh, ketenangan, kenyamanan, suaranya bersih, sejuk, apalagi bisa nangis tuh. Bisa nangis. Terseduh-seduh. Kita buka video itu Imam Haramain itu. Ketika baca itu tadi seperti surah Al-Isra yang kami baca tadi. Atau surah Al-Fajr itu kan. Surah Al-Fajr itu. Oh, nangis dia. Satu sisi dia paham, sisi lain Pak merasakan kedekatan dengan Allah. Dan ini kalau bisa kita lakukan, ya nanti ya Allah keistimewaannya nanti. Wa zakarallahu fafadat ainahu. Seseorang yang ketika zikir ingat Allah, baca Al-Quran, bercucuran air matanya. Itu. Nanti akan memperoleh perlindungan pada hari kiamat kelak. Di tengah-tengah orang sibuk mencari perlindungan, maka hari ini Bapak Ibu bukan banyak tertawa, harus banyak menangis. Kalau banyak tertawa, apa mematikan hati. Tapi bagi masyarakat, subhanallah, ustaz yang melawak itulah yang laris. Ya, tapi kalau ustaz yang orientasinya ilmuwan, tidur. Itu ada pakai kawan itu katanya. Tapi hari ini sudah semakin cerdas warga kita. Orientasinya udah substansi, kajian. Lawak, pokoknya habis melawak, habis urusan. Ada lagi membekas lagi kan, membuat orang itu bagaimana supaya dia bertambah imannya. Yang belum tergerak akan tergerak, yang belum terpanggil akan terpanggil, yang tadinya tertawa bisa menangis, tersentuh hatinya. Itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka harus kita lakukan ini, ya, bentuk adab supaya kita mendapat memperoleh manfaat dari bacaan kita itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, adab berikutnya tidak mengeraskan suara. Artinya itu ya, wadunal jahri minal qaul, tidak mengeraskan suara. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khafifah. Jadi wazkur, ingatlah Tuhanmu dalam dirimu, maksudnya membaca Al-Quran itu tadi dengan rendah hati, merasa takut kepada Allah, rendah hati, tidak boleh keras, tapi bengok-bengok kalau bahasa kita Jawa itu ya. Ya, bengok-bengok. Kalau keras tapi ya pas bacaannya tidak pula. Ada ni antum, Mang. Tak maaf itu. Ya, kawan-kawan yang mimpin zikir itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oi. Tengok dulu bacaannya, ngapa pula hadnya dipanjangkan? Karena dia terobsesi dengan lagu dusun. Qul huwallahu ahad, Allahus samad.
Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Punyo ngaji. Lakre krem bengok makai mik salah bola. Hai. Macet tuh. Harus belajar. Bukan ndak boleh keras. Ya, tapi harus pas pula bacaannya, makhrajnya, tajwidnya. Kita kadang-kadang keburu Al-Quran, tajwidnya tidak. Ya, memang belajar tajwid itu fardu kifayah apabila sudah ada beberapa orang gugur kewajiban kita. Tapi ketika kita berhadapan dengan Al-Quran, langsung membacanya, langsung wajib ilmu tajwid. Itu. Jadi nggak bisa ngelak dengan ilmu tajwid, maka perlu belajar ngaji, perlu masukkan anak ke pondok. Imam hanya mengandalkan hafalan, belum menjamin keihtiyatan dalam membaca baik dan benar. Tapi kalau di pesantren kan ada belajar imla, belajar menulis Arab. Jadi di tengah dia memang hafal, tahu pula nulisnya, keruanian hurufnya, ketingkat ihtiyatan itu sangat menjamin. Nah, qul wallahu, ejaklah itu huruf itu. Kap apa kop? Kop. Kalau kapcul, kalau bahasa kita. Kul itu makanlah. Ya, gara-gara kop diganti kap, artinya makanlah. Kul. Tapi kalau kul katakan, beda jauh. Gara-gara makhraj huruf antara kap dengan kap. Yang dimaksud dalam surah Al-Ikhlas ini, kop. Qul huwallahu ahad. Ha besar. Ha yang kedua, ha tipis. Jangan ahad. Ya itu banyak ilmunya Al-Quran ini. Nggak bisa sekedar hafal langsung jadi imam. Nggak tahu lagi orang lain. Setiap waktu kita tolak yang layak jadi imam, kecol. Apakah semua jamaah kita yang di belakang kita itu awam semua? Apalagi masjid di perlintasan jalan umum, ada kiai yang mampir, imamnya. Wow, sedih aku mampir di masjid itu. Ngapa? Imamnya, masjidnya elok, imamnya babak belur. Itu harus insyaallah pengurus ini punya tanggung jawab bagaimana buat kelompok ya talil Quran. Insyaallah nanti kelompok itu dirindukan oleh surga. Kan ada 4 kelompok yang dirindukan oleh surga. Talil Quran, hafizul lisan, mut'imul ji'an, siam Ramadan. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang bisa mengendalikan lisannya, menjaga ya buat orang jangan sampai orang tersinggung. Mut'imul ji'an, memberikan makanan kepada orang yang lapar. Apabila lagi bulan Ramadan, indahnya kebersamaan, saling berbagi, pembukuan, ada cerita, ada buku bersama, kan gitu di masjid. Nah, siam Ramadan, puasa bulan Ramadan ini dirindukan oleh surganya Allah. Wajah hamba Allah dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita talil senantiasa membaca Al-Quran. Nah, yang tidak kalah pentingnya ada berikutnya, al-ajalah minasyaiton. Jangan tergesa-gesa dalam membaca, jangan terburu-buru. Karena perbuatan terburu-buru itu bagian dari perbuatan syaitan. Nah itu. Jadi balik lagi waratil Quran tartila. Kemudian yang keenam, ya membacanya dengan sabar. Ya, sabar. Ya, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan kalian gerakkan lisan kita itu dengan terburu-buru. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Karena kamilah yang menghimpun Al-Quran itu kata Allah dan menjaganya. Jadi sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah pentingnya sudah kita lakukan ini, bahkan kita sudah membaca, ya tugas berikutnya laksanakan perintah Al-Quran. Ya, kalau kita tahu isi Al-Quran itu, kalau janji-janji Allah dalam Al-Quran, berdoa kita, ya Allah, perkenankan janjimu ya Allah kepada kita yang sedang membaca. Ketemu dengan azab, ketemu dengan siksa-siksa, langsung berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari azab-azab, hukuman-hukuman. Dalam Al-Quran kan ada janji, ada ancaman, ada perintah, ada larangan. Nah itu semua kita pahami. Kalau janji, Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Semoga janji-janji Allah itu menyertai atau bisa bersama para pembacanya. Kalaupun ada ancaman, mohon agar
tidak terjadi kepada kita yang sedang sibuk membaca Al-Quran. Maka mari kita laksanakan perintah Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bacalah yang lebih mudah dulu. Jadi apa yang bisa kira-kira Bapak jadi imam di rumah? Ya, baru bisanya ayat 13. Dari Alhaakumut Takatsur sampai An-Nas. Jadilah. Gitu kan? Tapi elokkan dulu bacanya. Alhaakumut Takatsur. Sa tipis. Sur, jangan syur, jangan sur. Nah, itu kan itu berat gitu mendapatkannya itu. Jadi tidak perlu banyak-banyak, baru bisanya itu jadilah. Alhamdulillah. Minta maaf, ada sebagian imam ini kan olah banyak hafalan, ya, yang panjang-panjang. Giliran mestinya yang di depan ini yang hafiz juga. Tapi tidak pula ada yang hafal di depan, di belakang ini. Pasnya macet, tidak pacak nuntun. Oh berhenti mendadak tu lah. Jadi maksud kita yang panjang-panjang tu bawa di rumah baiklah. Yang pendek bawa ke masjid. Jamaah belum terlalu berat, kitulah selesai. Nah itu, maka ini bacalah yang mudah lebih dahulu. Ya, dimudahkan. Malah baiknya itu ya yang pendek-pendek, yang panjang-panjang disimpan dulu, nanti diamalkan di rumah masing-masing. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya, mengambil ilmu dari Al-Quran. Subhanallah, ini kan kumpulan ilmu. Jadi luar biasa ilmu dalam Al-Quran ini kita ambil, kita amalkan. Ya, apabila tidak diamalkan, ilmu yang sudah kita peroleh bagaikan pohon tak berbuah. Ya, nanti akan dipertanyakan pula, dimintai pertanggungjawaban terkait dengan ilmu pada waktu nanti kita di hari kiamat. Ya, salah satu di antara 4 hal yang akan ditanya sebelum kaki kita bergeser itu an ilmihi maza amila fi, tentang ilmunya apa yang sudah diamalkan dari ilmu yang kita punya gitu. Mari kita berbuat ya. Aku yakin kita punya ilmu apapun yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat banyak. Saya kira ini Bapak Ibu, karena waktu sudah cukup siang ya, pertemuan kami yang kedua, dan di agenda kita memang 2 kali pertemuan. Setelah itu nanti berpisah. Mudah-mudahan kita berpisah dalam kebaikan, terlindung dari dosa-dosa. Kalau ada khilaf, ada salah, mohon maaf. Kalau niat tidak ada nak menyinggung tidak. Ya, maksud kami ya naikkan suara agak menakitkan supaya jelas dan dapat dipahami kita bersama, sampai waktunya kita secara bertahap untuk dapat mengamalkan, terutama di sisa-sisa bulan Ramadan. Ini sudah hari yang terakhir di babak 10 pertama. Berarti siap tidak siap, suka tidak suka, mau tidak mau, ya, kalau kita tidak gunakan dengan baik, Ramadan tetap akan berakhir. Tapi kita termasuk ya bukan minal aidin wal faizin kan gitu. Oleh-olehnya kan itu minal aidin, kembali kepada seperti sedia kala bayi yang barusan dilahirkan tidak berdosa, ya, kemudian wal faiz itu adalah orang yang beruntung, ya, bukan orang yang merugi. Mudah-mudahan di kelompok itu, dan layak itu kita ucapkan ucapan kegembiraan di suasana lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, karena terasa nikmat perjuangan sebulan ini luar biasa dapat dilalui dengan baik. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hanya maaf, astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.